Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa walah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Terkait mengelola amarah ya saat berpuasa atau tadi saat lapar gitu ya. Ya terkait hal ini memang kita perlu ketahui bahwasannya marah itu dilarang oleh Nabi SAW ya. Ini merupakan salah satu hadis ya dalam bab akhlak gitu ya. Bahwasannya Nabi itu pernah ditanya atau pernah diminta nasihat oleh seorang anak muda dan Nabi menjawab la taghdab, ya, janganlah marah. Dan itu berlangsung sampai 3 kali ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab ya, dengan pertanyaan yang sama ya. Mungkin anak muda itu pertama bingung kenapa ketika diminta nasihat jawabannya adalah la taghdab. Diminta lagi, mungkin ada yang lebih hebat, ternyata dijawab oleh Nabi adalah la taghdab lagi sampai 3 kali. Maka dengan begitu Nabi sangat menginginkan agar umatnya itu tidak mudah marah. Ya. Memang ada kondisi-kondisi yang dibolehkan saat marah ya. Kondisi-kondisi yang dibolehkan ketika kita mungkin ada yang melecehkan agama atau melecehkan orang lain gitu ya. Kita boleh marah sesuai batasnya aja ya. Kan tapi marah yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada sebab syar'inya itu sangat dilarang ya. Oleh karena itu menahan amarah ketika berpuasa ya. Tipsnya sebenarnya memang kita pelajari ya hadis-hadis Nabi tentang akhlak ya. Atau khususnya tentang larangan marah seperti itu. Kemudian kita perlu ketahui juga orang yang berpuasa itu hendaklah ya harusnya memiliki sifatnya itu lemah lembut ya. Tidak ya harus lebih sabar. Kenapa? Karena dia sedang menahan makanan minum ya. Kemudian meninggalkan syahwatnya gitu ya. Dan kondisinya itu lemas gitu ya. Lemah seperti itu. Kemudian jangan sampai menimbulkan pertengkaran ya atau tersulut amarahnya ya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat khusus ya terkait orang yang mungkin ya disuka dibercandain sampai marah gitu ya ketika sedang puasa. Jadi Nabi SAW mengatakan wa idza kana ya yaumu shaumi ahadikum ya, jika salah seorang dari kalian itu sedang berpuasa ya, fala yarfuth wala yashab. Di sini Nabi SAW melarang ya, maka janganlah berkata-kata kotor ya, wala yashab, dan juga jangan bertindak yang bodoh ya. Kemudian fa in sabahu ahadun ya, jika ada seseorang yang mencelanya ya, au qatalahu, atau mengganggunya, menimbulkan kemudaratan terhadapnya, maksudnya yang sedang berpuasa ini, fal yakul ya, maka katakanlah ya, kata Nabi di sini fal yakul inni shaimun ya, katakanlah bahwasannya sungguhnya aku sedang berpuasa ya. Maka dari hadis ini kita dapati bahwasannya puasa ini ya boleh kita katakan ya, boleh kita akui kita sedang berpuasa agar orang lain tadi berhenti dari mencelanya ya, atau berhenti daripada mudarat yang diberikan orang lain tersebut ya. Sehingga puasa ini menjadi perisai bagi dia agar orang-orang lain tidak melakukan keburukan ya. Karena kalau ada orang lain tetap melakukan keburukan terhadap orang yang sedang berpuasa dan orang puasa tersebut sudah mengaku dirinya sedang berpuasa, maka orang tersebut yang melakukan keburukan sangatlah zalim ya. Maka kita ketahui ya dari hadis tersebut, atau tips yang bisa kita katakan untuk mengenai menahan amarah ya dan bersabar adalah hadis ini ya. Kita harus ketahui hadis ini secara maknanya ya. Kita diperbolehkan mengakui ya kita sedang berpuasa ya. Dan tadi juga di situ ada larangan fala yarfuth wala yashab, dan juga jangan berkata-kata yang kotor, dan juga jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat ya.
yang mungkin memang memancing kemarahan orang lain. Nah, jadi sebelum kita diperlakukan buruk, Nabi SAW sudah melarangnya dulu terlebih dahulu. Ketika kalian sedang berpuasa, jangan berkata kotor, jangan bertindak bodoh. Itu kan sebenarnya sudah preventif dari Nabi SAW ya, agar tidak menimbulkan pertengkaran seperti itu. Maka kalau ternyata yang menimbulkan pertengkaran adalah orang yang berpuasa, ya maka tadi orang yang berpuasa ini tidak tahu kalau dirinya sedang berpuasa, atau dia sekedar hanya menahan puasa itu zohirnya saja, ya. Dia cuma kelihatan menahan makan dan minum, tapi dia tidak puasa batin, maksudnya tidak menjalankan akhlak-akhlak yang dianjurkan Nabi, ya. Sehingga kalau memang penyebabnya adalah orang yang berpuasa tadi, maka atas keburukan orang berpuasa tersebut, ya, maka kita katakan terhadap orang berpuasa tersebut, maka janganlah berkata kotor, ya, karena Nabi SAW melarang, ya, dan kata-kata kotor tersebut dan tindakan-tindakan yang terhitung maksiat, ya, bisa mengurangi pahala puasa dari seseorang, sehingga puasanya itu cuman dapat capeknya doang, dapat laparnya doang, dapat capeknya doang gitu, ya, dari pagi sampai sore, ya, tapi tidak dapat pahalanya, tidak dapat manfaatnya berupa menyucikan hati, ya, melembutkan kata-kata, kemudian mendatangkan keridhaan Allah. Nah, itu yang membuat seorang juga jadi futur, ya. Dia puasa tapi tidak menahan diri daripada kata-kata kotor, tidak menahan diri daripada maksiat, ya. Maka pasti akan futur orang-orang tersebut. Akan futur, akan malas di tengah-tengah, karena dia merasa kok cuma yang didapat cuma lapar doang, ya. Saya tidak dapat apa-apa selain itu. Lain hal dengan orang-orang yang berpuasa yang memang menjaga, ya, zohirnya, yaitu menjaga dari makan dan minum dan meninggalkan syahwat, serta menjaga yang batinnya, ya. Dia juga tidak mencela orang, dia tidak membuang waktunya secara sia-sia, dia juga berakhlak yang baik, gitu, ya. Maka puasanya akan memberikan manfaat kepada dirinya berupa apa? Berupa ketakwaan. Sehingga setelah dari bulan puasa, orang yang berpuasa secara benar, secara sesuai tuntunan perintah Allah dan Rasul-Nya, ya, maka ia akan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, oleh karena itu, tipsnya bagaimana? Pelajari hadis Rasulullah SAW mengenai masalah marah, dan kembali mempelajari fikih tentang puasa, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang, ya. Dan tadi meluruskan niat puasa ini, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.